Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Karenanya setiap hari yang Tuhan jadikan, mari kita mau bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, sekali lagi bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Biar kami bersuka cita Tuhan hanya karena Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Kau Allah kami Tuhan. Thank you Tuhan. Angkat
percaya, ku percaya kan firman-Mu bahwa ku lihat keagungan-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Biar kami Tuhan boleh melihat karya-Mu Tuhan di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah kesukaran, tengah-tengah kondisi yang kami alami. Biar firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi terang Tuhan, penuntun buat jalan kami. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, tidak seperti biasa di lantai 3C di Abelov MTHS. Saudaraku ini kasih Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang terkasih, di seluruh dunia, di kota-kota, di banyak tempat, iblis sedang mencuri sukacita, damai sejahtera, kesehatan, ekonomi dan banyak hal. Dan dia belum berhenti. Apa kata firman Tuhan tentang dia? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada dia. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kita meskipun beribadah di rumah, tapi bukan karena kita takut saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 22 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan ada di rumah kita. Hadirat Tuhan ada. Firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu ulangi bersama dengan saya, Tuhan ada di sini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 27 ayat 4-5, demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kau inginkan dari Tuhan? Janji Tuhan katakan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan akan kita alami. Tapi ada syaratnya, di mana kita akan mengalaminya? Kita akan alaminya di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, di rencana Tuhan. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, bersukacitalah karena Kristus. Tuhan sayang sama kita semua. Saudara, hari ini kita diberkati Tuhan saudaraku. Karena secara khusus penatua kita Edilio juga sudah menyiapkan
renungan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama camkan, renungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau. Buka hati saudara, karena Kristus sedang ingin berbicara kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Saya saat ini sedang ada di USA, di kota Chino Hills. Saya sedang menantikan kelahiran cucu yang kedua. Tapi sementara itu saya ada di kota di mana kami sedang mengalami hampir total lockdown. Di mana saudara, kami tidak bisa banyak keluar dan kondisi bisnis yang sangat, saudaraku, memprihatinkan. Kondisi yang sangat-sangat berat. Kita hidup di masa yang amat sukar, saudara. Nah, karena itu melalui video ini, saudara, saya ingin menyampaikan bagaimana sebagai orang percaya kita bersikap, saudara. Dan bagaimana kita bisa bertahan di masa yang sukar ini. Kita tetap tegar di masa yang sukar. Karena itu, saudara, hari ini saya mau menyampaikan prinsip-prinsip dari firman Tuhan yang nanti bisa dipakai di dalam ibadah-ibadah, di komsel-komsel, di kompak-kompak, selama dalam masa di mana kita harus beribadah di tempat-tempat yang saudaraku secara pribadi ataupun secara kelompok kecil. Nah, karena itu saudara, saya akan mengambil hari ini firman Tuhan dari kitab Yudas, di mana ketika orang Yahudi sedang mengalami penderitaan yang berat karena aniaya, karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan sosial yang ada, saudaraku. Mereka harus bertahan, tetap tegar di masa yang sukar. Nah, karena itu saya mengambil, saudaraku, hari ini dari kitab Yudas ini. Nah, kita akan lihat dulu, saudara, pertama apa tujuannya, ya, ada masa yang sukar di akhir zaman. Kalau kita baca di dalam Alkitab, tujuannya, saudaraku, yang paling utama adalah, ya, supaya, saudaraku, terjadi pemisahan antara kambing dengan domba, antara, saudaraku, lalang dengan gandum, murid yang sejati dengan murid palsu. Saudaraku, di dalam Yudas dikatakan pada akhir zaman, ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, katanya, sebab, ya, mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek, ya, dan mereka ini pemecah belah gereja. Mereka hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ini bukan berbicara orang yang di luar sana, tetapi di dalam kalangan kita sendiri, di dalam gereja. Nah, Tuhan mau memisahkan antara, saudaraku, orang Kristen sejati dengan orang Kristen yang palsu. Sebab itu, saudara, saya percaya kita tidak mau menjadi orang Kristen yang palsu. Kita tidak mau, saudaraku, menjadi seperti yang dikatakan tadi. Nah, karena itu, saudara, kalau kita benar orang Kristen sejati, apa yang harus kita lakukan di masa yang sukar ini? Nah, di dalam firman Tuhan ini, saudara, dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24, Alkitab memberikan kita 5 hal yang harus kita lakukan agar kita, saudara, bisa tetap, ya, bertahan di masa yang sukar. Kita boleh, saudaraku, ya, tegar di masa yang sukar. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat 5 langkah atau 5 hal ini, saudara. Yang pertama, saudaraku, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang pertama katanya, bangun, ya, diri kita, saudara, di atas iman yang paling kudus. Artinya apa iman yang paling kudus? Iman yang paling kudus ini kalau kita lihat di ayat yang ketiga, saudara, di situ dikatakan, ya, bahwa
telah disampaikan kepada kita, ya, supaya kita mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi saudara, itulah iman yang paling kudus. Artinya apa saudara? Ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan kemudian melalui rasul-rasul atau pengajaran rasul-rasul. Nah, ini dasar iman kita yang menyelamatkan. Saudara, kita harus pertahankan, ya, iman kita yang paling kudus itu, yaitu dengan kita mempertahankan pengajaran Yesus, pengajaran rasul-rasul, ya. Ini berbicara tentang doktrin-doktrin yang dasar, yang sangat penting. Siapakah Allah? Allah Tritunggal. Hati-hati dengan ajaran yang tidak percaya Allah Tritunggal, ya. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%, ya. Dan saudara, siapakah Roh Kudus? Dan kemudian saudara, ajaran tentang keselamatan, ya. Kemudian ajaran tentang manusia ciptaan yang baru. Nah, ini penting saudara. Ini ajaran-ajaran Yesus dan rasul-rasul yang telah disampaikan kepada kita, harus kita pertahankan, ya. Dan kita harus percaya, jangan menyimpang. Hati-hati, karena pada akhir zaman ini akan ada bidat-bidat yang menyimpang dari ajaran itu saudara. Dan itu menyesatkan. Kalau saudara menerima ajaran yang salah itu, saudara akan disesatkan. Saudara tidak akan bertahan di tengah masa yang sukar ini. Pertahankan iman yang paling kudus itu. Bangun diri kita. Nah, kata bangun saudara di sini itu bisa berarti pribadi, bisa berarti saling membangun. Dua-duanya benar. Ya, makanya bahasa Inggris kata kamunya itu jamak, ya. Jadi saudara, sebenarnya artinya kita harus bangun diri kita atas dasar iman yang paling kudus itu dengan cara saling membangun saudara. Jadi ini nggak sendiri, kita perlu saling membangun di tengah masa yang sukar. Ketika kita saling kumpul, saling membangun saudara, kita dikuatkan. Kita nggak akan lemah, kita nggak akan luntur, kita nggak akan terseret dan akhirnya murtad saudara, ya. Tapi kita akan bertahan, kita nggak akan saudara ketakutan. Banyak orang hari-hari ini sedang ketakutan saudara akan virus corona, ketakutan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami. Tapi ketika iman kita kuat saudaraku, iman mengalahkan ketakutan, karena musuh ketakutan adalah iman. Jadi harus kita punya iman yang kuat, saudaraku, maka kita nggak akan takut, ya. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, kita perlu sungguh-sungguh praktekkan langkah ini. Nanti kita akan perdalam poin per poin, saudaraku, dalam ya pengajaran-pengajaran selanjutnya. Nah, sekarang yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita tetap tegar di masa yang sukar. Nah, yang kedua, saudara, dikatakan berdoalah di dalam Roh Kudus, ya, sebab dikatakan berdoalah di dalam Roh. Ayat yang ke-20 bagian B. Nah, saudara, ini berkaitan dengan iman. Iman datang dari firman yang kita dengar, ya. Tapi juga saudaraku, iman diteguhkan lewat berdoa dalam Roh. Nah, apa artinya berdoa dalam Roh? Berdoa dalam Roh adalah berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Roh Kudus adalah pendoa syafaat di dalam diri kita. Dia menuntun kita supaya dia berdoa di dalam kita, saudara, melalui Yesus kepada Bapa, sehingga saudaraku dia bersyafaat lewat kita. Karena itu kita harus berdoa di dalam Roh, ya. Pada akhir zaman, saudara, Tuhan mau kita praktek berdoa di dalam Roh. Nah, berdoa dalam Roh itu salah satunya, bukan segala-galanya. Salah satunya adalah berdoa dalam bahasa Roh. Ya, sebab ketika kita berdoa dalam bahasa Roh, kita dipimpin oleh Roh, dan Roh kita yang berdoa di dalam tuntunan Roh Kudus. Wow, saudara-saudara, menurut riset saudara, ini sudah terbukti. Ketika kita berdoa dalam bahasa Roh, saudara, maka kita membangun iman kita
bukan hanya membangun iman kita, saudara, tapi riset membuktikan bahwa orang yang berbahasa roh, saudara, maka imun sistem tubuhnya itu naik 30 sampai 40 kali. 30 sampai 40%, ya. Dan ini, saudaraku, akan menolong kita ketika kita sering berbahasa roh, saudara. Saya percaya imun sistem kita kuat dan kita nggak akan bisa diserang oleh, saudaraku, coronavirus, ya. Kenapa? Karena imun sistem kita dibangun kuat. Bahasa roh, ketika kita saling berbahasa roh, saudara, berdoa, ya, Alkitab bilang kita mendoakan orang-orang kudus. Jadi kalau semua orang kudus berdoa pakai bahasa roh, kita sedang, saudaraku, mendoakan, saling mendoakan dalam roh yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga orang kudus kuat mengalami, saudaraku, tantangan-tantangan di masa yang sukar ini. Jadi mari kita praktekkan berdoa dalam roh. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lanjutkan. Dikatakan, saudaraku, di dalam ayat 21a, ya, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Nah, saudara, ini penting, ya. Di masa yang sukar ini, mari kita terus hidup dalam kasih Allah dan pelihara diri kita dalam kasih itu, saudara. Karena kasih itu mengalahkan ketakutan. Kasih mengusir ketakutan. Orang yang, saudaraku, mengasihi dia nggak takut. Ya, makanya kalau saudara takut, belum sempurna dalam kasih. Ya, jadi coba renungin terus, kasih Tuhan tuh besar terhadap kita, saudara. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Ketika kita renungkan ini, kita nggak takut. Ya, ada sebuah kesaksian gereja mula-mula, saudara. Ya, pada tahun abad yang keempat, saudaraku, yaitu di kota Kaisaria, terjadilah, saudaraku, sebuah bencana yang sangat mengerikan. Setelah terjadi perang, kemudian kelaparan, kota itu mengalami wabah penyakit seperti coronavirus ini, saudara. Di mana orang pada mati, wabah itu membunuh begitu banyak orang. Akhirnya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pagan, penyembah berhala, mereka semua kabur dari kota itu, lari, meninggalkan orang-orang sakit. Keluarganya ditaruh di luar rumah, dibiarkan mati. Tidak ada yang peduli, saudara. Mayat bergelimpangan semua, ya, kena penyakit yang mewabah. Orang tidak percaya kabur semua. Tapi yang heran, saudara, menurut laporan Eusebius, penatua di kota Kaisaria, orang Kristen tinggal, saudara. Enggak ada yang lari, tinggal. Mereka, saudaraku, tidak takut sama wabah penyakit itu. Mereka bahkan angkutin mayat-mayat itu. Mereka, saudaraku, pelihara orang-orang yang sakit, kasih makan. Mereka sendiri sedang menderita, saudaraku, tapi mereka memberi. Dan hal itu, saudara, membuat orang-orang begitu tersentuh hatinya, saudara. Saudaraku, ada juga orang Kristen yang meninggal, ya, tapi kebanyakan mengalami mujizat. Mereka tidak kena virus itu atau wabah penyakit itu, saudara. Dan yang luar biasa, tercatat dalam sejarah, oleh karena perbuatan orang Kristen yang penuh kasih, yang melayani orang-orang lain yang menderita, saudara. Oleh karena itulah, maka kerajaan Romawi akhirnya memeluk agama Kristen, saudara. Wow, seluruh kerajaan Romawi memeluk agama Kristen karena dari, saudaraku, perbuatan orang Kristen yang penuh kasih itu. Saudara, mari di tengah situasi kita mengalami, saudaraku, ya, penderitaan, kesukaran ini, kita jangan egois, jangan pikirin diri sendiri. Mari kita hidup penuh kasih Allah sehingga, saudaraku, kita bisa memperhatikan orang-orang yang menderita, orang-orang lain seperti gereja mula-mula. Nah, kemudian, saudara, selanjutnya, bukan cuma itu, katanya nantikanlah rahmat Tuhan yang akan datang itu. Ini ayat 21b. Saudaraku, kita mesti menantikan, ya,
kedatangan Tuhan yang kedua kali yang membawa rahmat buat orang yang tidak percaya, saudara. Tuhan Yesus datang membawa hukuman yang mengerikan. Ya, hukuman karena pemberontakan manusia, kejahatan manusia. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi kita, Tuhan datang membawa rahmat, di mana saudaraku belas kasihannya ya membawa kita saudaraku supaya kita boleh diselamatkan, dan kita saudaraku mengalami ya kedatangannya, di mana itu menjadi pengharapan yang besar. Kedatangan Tuhan saudara menjadi pengharapan. Ketika kita ada pengharapan, Tuhan pasti datang, takut itu hilang. Kita akan sanggup bertahan di masa sukar. Karena orang yang punya pengharapan, orang itu saudaraku akan punya saudaraku daya tahan, dan dia akan mampu mengatasi kesulitan apapun dalam hidupnya. Nah, selanjutnya saudaraku, supaya kita bisa ya saudara hidup menantikan rahmat Tuhan yang akan datang itu, maka yang terakhir kita mesti tunjukkan belas kasihan kita ya kepada siapa aja. Kalau saudara baca ayat 22 sampai ayat 23 ya, kita mesti tunjukkan belas kasihan pertama kepada orang-orang yang ragu-ragu. Artinya orang yang saudaraku lemah imannya. Nah, makanya kita jangan saudara menghakimi. Kalau ada saudara kita yang lemah imannya, dia juga ikut takut ya menghadapi coronavirus, jangan dihakimi. Tapi kita saudaraku kuatkan dia, kita kuatkan dia, kita teguhkan dia ya, supaya orang yang ragu-ragu saudaraku, orang yang lemah imannya dikuatkan. Kemudian siapa lagi yang kita mesti tunjukkan belas kasihan? Orang yang tercemar katanya, orang yang jatuh, orang yang terikat dalam dosa di masa sukar ini. Ada orang yang gak bangkit-bangkit saudaraku, sulit ya. Nah, kita mesti tolong dia. Tapi katanya jangan terlibat dalam dosanya. Kita tapi angkat dia, lepaskan dia dari keterikatan, ketercemaran itu saudara. Nah, tapi bukan hanya itu yang terakhir saudara. Ya, saya tambahkan ayat di mana saudaraku ya tujuan kedatangan Tuhan ya. Matius 24 ayat yang ke-14. Kita lihat saudaraku. Tuhan datang untuk supaya saudaraku menjemput tuaian dia yang terbesar ya. Tuhan mau saudaraku bangsa-bangsa ya diselamatkan ya. Karena itu saudara, ketika situasi ini datang, mari kita jangan fokus saudaraku takut, dikuasai oleh takut akan virus corona ini. Tetapi ini kesempatan untuk kita memenangkan jiwa. Karena Matius 24 ayat 14 bilang saudara, ini tanda kedatangan Tuhan. Yaitu Injil harus diberitakan kepada, Injil kerajaan harus diberitakan kepada segala suku bangsa. Menjadi kesaksian, barulah tiba kesudahannya. Saudara, mari kita jangan takut mendengar kabar-kabar ini. Tuhan bilang jangan takut, tapi fokus menuai jiwa-jiwa saudara. Fokus untuk menginjili, memenangkan orang-orang yang terhilang. Dan lewat itu saudara, kita siap tetap tegar di masa sukar. Tuhan memberkati saudara. Kita sudah dengarkan firman Tuhan barusan, dan mari kita mau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Amin. Amin. Berkarya nyata bagimu, itulah kerinduanku, menjadi saksimu, masyurkan namamu seumur hidupku, kemuliaanmu Bapa
masyurkan namamu seumur hidupku, kemuliaanmu Bapa, beri kami semua putuslah aku, inilah hidupku, beritakan karya keagunganmu, beritakan karya keagunganmu, beritakan karya keagunganmu. Saudaraku ini kasih Tuhan, baru saja kita mendengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya setiap kita setia melakukannya. Bapak Ibu, minggu depan tanggal 29 Maret kita masih beribadah online seperti ini. Dan pesan Tuhan yang tidak kalah menarik akan kita dengarkan bersama-sama untuk membekali dan menguatkan kita. Mari Bapak Ibu jangan gunakan waktu ini hanya untuk berjalan-jalan, bermain ke tempat-tempat liburan. Tapi manfaatkanlah kita tinggal di keluarga besar kita untuk saling membangun, menguatkan dan menguatkan. Sehingga setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena memang untuk maksud itulah Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat mencintai mengasihi Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bagaimanapun keadaan mereka Tuhan. Yang sakit di dalam nama Yesus kami doakan jadilah sehat dan sembuhlah. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus jadilah Engkau sehat. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya Engkau mencukupkan keuangan, perekonomian jemaat-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus turun kepada seisi keluarga mereka. Dan jadikanlah kami berkat Tuhan kepada banyak orang Tuhan di situasi yang sekarang ini Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah anugerahnya. Sebab dari Tuhanlah datangnya pertolongan, kiranya turunlah pada kita semua berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, memimpin aktivitas kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu.